Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hayyakumullah wa hayyakunallah ayyuhat tullab wat talibat. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, kembali saling menyapa, dan alhamdulillah juga kita diberikan kesehatan dan kekuatan serta perlindungan dari wabah yang masih tersebar sampai saat ini. Salawat dan salam juga kita berikan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya serta pengikut-pengikut mereka sampai hari kiamat kala. Allahumma amin ya Rabb. Perhatikan, sebelum kita lanjutkan pelajaran ini, Ustadz hanya ingin memastikan dan bertanya, bagaimana ulangan yang telah dan antum jalani? Apakah mudah atau sulit, puas atau tidak puas? Bagaimana? Semoga Ustadz harapkan ujian yang dijalani itu mudah dan seluruhnya mendapatkan nilai yang memuaskan. Namun sebelumnya itu bukan tujuan. Tujuannya adalah kita dapat memahami agama kita ini, agar kita beramal, menjalani hidup kita dengan beramal sesuai yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sudah tahu apa yang perbuatan yang kita lakukan, apa hukumnya, bagaimana cara melakukannya. Nah, itu yang perlu. Adapun nilai itu hanya yang kesekian saja. Tayyib. Semoga apa yang sudah kita pelajari itu dapat difahami dengan penjelasan yang sudah Ustaz jelaskan. Kalau belum paham boleh bertanya, boleh menelpon, namun diperhatikan waktu-waktunya, jangan di waktu istirahat ya. Tayyib. Itu saja yang perlu Ustaz ingatkan. Tayyib. Kita sudah sampai di pelajaran fikih ini ke pembahasan tentang buang hajat dan adab-adab buang hajat, ya. Yang mana di dalam bab ini ada beberapa masalah. Masalah yang pertama tentang istinja dan istijmar, yang mana sudah kita bahas, yang insyaallah sudah tahu kita apa itu mana istinja, apa itu istijmar. Ini masalah yang pertama, serta dalilnya sudah kita bawakan juga. Yang masalah kedua adalah pembahasan tentang istiqbalul qiblati wastidbaruha hala qada'il hajah. Nah, tentang menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat itu apa hukumnya? Nah, kalau sebelum belajar Ustaz tanya dulu kepada antum dan antun, apa hukum buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Siapa yang tahu? Baik. Mungkin kebanyakannya banyak yang nggak tahu. Makanya kita belajar. Apa dalilnya? Kalau yang tahu apa dalilnya coba? Mungkin belum tahu dia dalilnya. Di sinilah kita belajar ya. Coba difahami. Insyaallah bisa difahami. Ustaz baca dan dengarkan, perhatikan. Apa yang sudah kita baca, kita jelaskan itu perlu diringkas seperti biasa. Jangan dicatat ulang, diringkas. Contoh pembahasan tentang menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat. Apa? Sebutkan apa hukumnya. Tulis satu hadis, sudah selesai. Perhatikan, la yajuzu istiqbalul qiblati walastidbaruha hala qada'il hajati fis sahra'i bila hailin. Tidak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat. Di mana? Di lapangan terbuka.
di padang pasir luas yang tanpa ada penghalang. Paham? Tanpa ada penghalang. Ini catatan pentingnya, tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat, khusus di tempat yang dia terbuka, tidak ada penghalangnya sama sekali. Baik itu di padang pasir yang luas atau di tanah lapang, nggak boleh dia menghadap atau membelakangi kiblat. Jelas itu? Nah, pasti ada yang bertanya, Ustaz, kalau di kamar mandi bagaimana? Padahal sudah jelas bilang di tanah lapang ataupun di padang pasir yang tidak ada penghalang, dia buang hajat nggak ada penghalangnya. Maka tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau di kamar mandi nanti akan kita jelaskan. Taib, li hadithi Abi Ayyubin Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari hadis yang dibawakan oleh Abi Ayyub Al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul gha'it fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Apabila salah seorang kalian hendak buang hajat, maka jangan menghadap kiblat dan tidak pula membelakanginya, akan tetapi dengan menghadap ke timur ataupun ke barat. Paham? Itu hadisnya. Kenapa dilarang untuk menghadap atau membelakangi kiblat? Karena Nabi sendiri yang bersabda nggak boleh ketika buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat, tapi arahkan ke timur atau ke barat. Perhatikan penjelasannya. Qala Abu Ayyub berkata, faqadimna Syam, lalu kami datangi negeri Syam, fawajadna marahid qad buniyat nahwal Ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah. Kami datangi ke negeri Syam, ketika itu kami lihat WC mereka itu dibangun menghadap ke Ka'bah. Lalu kami condong ketika buang hajat, kami condongkan dari Ka'bah tersebut dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas hadisnya ya. Namun Ustaz, nggak ada, misalnya ada yang bertanya, Ustaz, nggak ada dijelaskan di dalam hadis tersebut jika di tanah lapang atau di padang pasir luas tanpa penghalang. Nah, ini penjelasan, gunanya penjelasan di sini sehingga nggak ada yang berselisih. Jangan pula mengambil ijtihad masing-masing. Amma in kana fi bunyan, adapun jika di sebuah bangunan, au kana bainahu wa bainal qiblati syai'un yasturhu, atau di antara dia dan kiblat ada sesuatu yang menghalangi, fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa. Demikian itu tidak mengapa kalau ada penghalang. Misalnya antum masuk ke dalam kamar mandi, ada enggak penghalang antum dengan kiblat? Ada enggak? Ada banyak. Entah itu pintu, entah itu tembok. Nah, itu sudah menghalangi. Kenapa? Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabul fi baitihi mustaqbil Syam mustadbiral Ka'bah. Dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wallahu ta'ala alam, apakah penglihatan ini sengaja atau enggak sengaja, tapi yang lebih tepatnya mungkin tidak sengaja ya, enggak mungkin lihat sengaja kan. Rasulullah buang air kecil dilihat oleh Ibnu Umar dengan sengaja, enggak mungkin, ataupun mungkin sengaja namun ketika itu Ibnu Umar dia masih kecil, mungkin, atau kalau dia sudah besar maka tidak sengaja. Berarti ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat, buang air kecil di rumahnya dengan menghadap ke Syam. Kalau menghadap ke Syam berarti membelakangi Ka'bah. Loh, kok bisa bertentangan? Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi katakan tidak boleh kita buang hajat untuk menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Ini kok Ibnu Umar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Syam, membelakangi Ka'bah, berarti membelakangi Ka'bah. Kenapa?
Nah, kan kita bahas nanti. Wali hadithi Marwan al-Asghar, juga ada hadis yang dibawakan oleh Marwan al-Asghar. Beliau berkata, anakha ibnu Umar ba'irahu mustaqbilal qiblah. Anakha memberhentikan, Ibnu Umar memberhentikan ba'irnya, untanya menghadap ke kiblat. Anakha, dia membatasi antara dirinya dengan Ka'bah itu dengan untanya. Mustaqbilal qiblah, dengan kiblat. Thumma jalasa yabulu ilai, kemudian dia pun duduk dan buang air kecil. Faqultu, lalu aku berkata, Aba Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadha? Wahai Aba Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman, berarti anak Ibnu Umar namanya Abdurrahman. Alaysa qad nuhiya an hadha? Bukankah udah dilarang apa yang engkau lakukan, menghadap kiblat maksudnya? Qal, Ibnu Umar berkata, bala, benar. Innama nuhiya an hadha fil fadha. Benar, akan tapi dilarang dari ini, maksudnya buang hajat menghadap kiblat ini fil fadha, di lapangan luas, lapangan terbuka. Amma idza kana bainaka wa bainal qibla syai'un yasturuka fala ba'sa. Adapun jika di antara engkau dan kiblat itu ada penghalang yang menutupi, maka tidak mengapa. Paham? Ini dia hadisnya. Jelas hadisnya kan? Yang pertama, Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat langsung Nabi membelakangi Ka'bah. Namun ketika itu di dalam rumah, tentu ada penghalang. Makanya di sini dijelaskan fi baitihi, di dalam rumah, di sebuah bangunan. Juga hadis yang kedua, Ibnu Umar sendiri melakukannya, dia menghadap kiblat. Lalu dijelaskan oleh Ibnu Umar bahwasanya yang dilarang itu jika di lapangan terbuka. Makanya tadi kita katakan tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat di lapangan terbuka tanpa ada penghalang. Boleh di lapangan terbuka menghadap atau membelakangi kiblat, boleh juga, namun dibuat penghalangnya dulu. Entah itu ontanya, kudanya, kayu, seng dan lain-lainnya. Boleh. Adapun kalau di lapangan terbuka, di padang pasir dan di tempat yang terbuka dimanapun, kita langsung buang hajat menghadap kiblat, ini yang enggak boleh. Wal afdal tarku dzalika hatta fil bunyan wallahu alam. Namun yang lebih afdal dijelaskan di kitab ini untuk tetap tidak menghadap atau membelakangi kiblat meskipun di dalam sebuah bangunan. Meskipun di dalam sebuah bangunan itu lebih afdal. Wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Ya, lebih afdal. Jadi statusnya hanya lebih afdal. Tapi kalau memang WC-nya sudah dibuat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ya kalau memang mau condong sedikit ya enggak masalah, tapi nanti kan enggak masuk ke lubang. Paham? Kalau mau tetap tapi kalau mau ikuti WC yang telah dibuat dengan menghadap kiblat atau membelakanginya maka enggak masalah, karena ini statusnya hanya lebih afdal. Jelas ya. Jadi kalau belum dibuat, misalnya kita nanti ke depannya pengen bangun rumah atau orang tua bangun rumah, maka coba bilang Bi atau Umi, kalau bisa nanti WC-nya jangan menghadap atau membelakangi kiblat, ya condong aja ke barat atau ke timur. Itu lebih afdal. Itu yang kami pelajarin di sekolah, di kitab fikih, di tentang penjelasan tentang thaharah. Bagus, senang orang tuanya itu. Faham? Insyaallah paham. Jelas ya? Sudah kita bahas pembahasan tentang menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat, apa hukumnya. Jadi hukumnya bagaimana, siapa yang bisa menyimpulkan? Gampang sekali. Tinggal dibuat, jika di tanah lapang atau di lapangan terbuka maka tidak boleh. Kalau dibangun di dalam bangunan maka boleh. Lebih afdol tetap tidak menghadap atau membelakangi kiblat meskipun di bangunan. Nah, pakai dalilnya satu terserah, atau nggak pakai dalil juga nggak apa-apa. Itulah ringkasan yang ditulis. Itu yang ditulis. Tapi pakai bahasa Arab, ya. Atau pakai bahasa Indonesia, diartikan dengan bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Saya sebutkan bahasa Arabnya ini, nggak bisa kalian tulis nanti.
La yajuzu istiqbal al-qiblati wastidbaraha hala qada'il hajati fis sahra bila ha'il wa yajuzu idza kana fil bunyan wal afdal tarku dzalika hatta fil bunyan wallahu alam. Nah itu ringkasannya, selesai kan? Lanjut. Kita lanjutkan, ini panjang pembahasannya. Tayyib. Masalah yang ketiga, ma yusannu fi'luhu lidakhilil khala. Apa yang disunnahkan untuk dilakukan oleh orang yang masuk ke dalam WC. Apa sunnah-sunnah yang harus dilakukan oleh orang yang hendak mau masuk ke dalam WC? Jelas? Apa saja? Yusannu lidakhilil khala, disunnahkan bagi orang yang hendak masuk ke dalam WC qaula bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang pertama, kalau dia hendak mau masuk ke dalam WC, disunnahkan mengucap bismillah serta doa masuk WC. Satu, ini yang seperti ini nih ditulis urutannya, maksudnya ditulis nomor biar lebih gampang. Itu namanya meringkas ya. Jangan ditulis seperti yang ada di buku, namanya enggak meringkas. Wa indal intiha wal khuruj, dan ketika mau keluar mengucapkan ghufranaka. Wa taqdimu rijlahul yusra indal dukhul wal yumna indal khuruj. Yang ketiga, kalau yang keluar tadi mengucapkan doa ghufranaka, yang ketiga mengkedepankan kaki kiri ketika masuk, kaki kanan ketika keluar. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa alla yakshif auratahu hatta yadnu minal ard. Ini yang keempat. Dan dia tidak mengangkat pakaiannya sehingga nampak auratnya kecuali ketika sudah dekat dengan tanah. Ini khususnya ketika di tanah lapang, di tempat terbuka. Jangan dibuka langsung celananya, langsung nampak semuanya. Langsung ketika dia berdiri, enggak. Kalau bisa perlahan, ketika dekat dengan tanah barulah dibuka. Ini adabnya juga nih yang disunnahkan. Jadi jangan lakukan ini di lapangan terbuka, udah selesai ini, langsung aja dia lepaskan celananya, top nampak semuanya. Enggak. Sunnahnya dia buka ketika dia sudah dekat dengan tanah, perlahan. Ya. Meskipun dia sesak, usahakan dilakukan, dibiasakan. Wa idza kana fil fadha'i yustahabbu lahu al-ib'ad wal istitar hatta la yura. Ini yang kelima. Dan jika dia di lapangan terbuka ataupun di padang pasir yang luas, maka disunnahkan dan disukai untuk menjauh terlebih dahulu agar dia tidak terlihat oleh orang. Menutup, bersembunyi, menjauh agar tidak dilihat oleh orang. Padang pasir tuh, coba dicari tempat yang enggak nampak orang, agak jauh dikit. Yang pertama, engkau tidak dilihat ketika buang hajat, malu karena nampak aurat. Yang kedua, orang bisa terganggu dengan baunya kalau dekat orang nanti. Ya. Wa adillatu dzalika, dalilnya mana? Adillatu dzalika kullihi, dalil seluruh yang kita sebutkan itu hadis Jabir radhiyallahu anhu, dibawakan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qal kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami keluar bersama Rasulullah untuk bersafar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraz hatta yataghayyab fala yura. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak buang hajat, maka dia akan menjauh terlebih dahulu sehingga tidak dilihat oleh orang. Menjauh. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sunnahnya. Hadis yang kedua, hadis Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sattir ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala an yaqul bismillah. Penutup
antara jin dengan auratnya Bani Adam ketika dia hendak buang hajat, ketika dia hendak buang hajat masuk ke dalam WC, dia menyebutkan apa? Mengucapkan bismillah. Jadi kalau memang enggak mau auratnya dilihat oleh jin, maka ucapkan bismillah. Itulah sebagai penutup antara aurat Bani Adam dengan bangsa jin. Jelas ya? Wa hadis ketiga juga hadis Anas radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak buang hajat masuk ke WC, ia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan atau jin yang laki-laki maupun jin perempuan. Wa haditsu Aisyah radhiyallahu anha, hadits Aisyah radhiyallahu anha, kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranaka, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari kamar mandi selesai buang hajat, ia mengucapkan ghufranaka, ampunanmu ya Rabb. Wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajata la yarfa'u thawbahu hatta yadnu minal ard, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak buang hajat ia tidak mengangkat pakaiannya kecuali ketika sudah dekat dengan tanah. Ini hadisnya seluruhnya. Insyaallah salah satu dari hadis ini kemungkinan akan masuk ujian. Ya, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa difahami dan kalau bisa diamalkan agar ingat apa pelajarannya, nggak perlu capek-capek ngulang ketika dekat ujian. Ingat apa ya yang disunahkan ketika mau masuk WC? Oh, mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika keluar mengucapkan ghufranaka, mengedepankan kaki kiri ketika masuk, ketika keluar menggunakan kaki kanan duluan, kemudian tidak mengangkat pakaian kecuali setelah dekat dengan tanah jika di lapangan terbuka khususnya. Kalau di lapangan terbuka juga nggak boleh buang hajat kecuali sampai menjauh dari manusia agar tidak terlihat dan lain-lainnya. Ini dilakukan, diamalkan, dilaksanakan karena buang hajat tidak bisa terlepas dari setiap manusia ya. Kalau ada manusia yang nggak pernah buang hajat, dipertanyakan manusia nggak itu. Bahkan sebagian setiap hari, bahkan bisa kita katakan setiap hari manusia pasti buang hajat. Ya, setiap hari, berarti setiap hari bisa ingat ini pelajarannya. Jelas? Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah wa jazakunnallah khairal jaza. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Insyaallah kesempatan berikutnya kita lanjutkan di masalah yang keempat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.